Faslun fi hukmil mabi'i qoblal qabdi. Ini pasal pada hukum barang jualan sebelum diterima. Sudah semalam sedikit lah sampai wa yabtulu tasarrufun wa itlafu mushtarin wa itlafu mushtarin qabdun wa in jahila annahul mabi'u. Adapun itlafnya, membinasakannya, menghabiskannya oleh pembeli merupakan qobat atau hukumnya qobat, meskipun dia tidak tahu bahwa barang itu adalah barang yang dijual. Sebelum ini sudah disebutkan bahwasanya barang jualan selagi belum diterima merupakan jaminan tanggung jawab penjual. Kada diambil lagi barangnya. Nah lalu pembeli ini kada tahu barang yang baandakan di toko penjual itu barang yang tadi inya tukari. Dibinasakannya dalam artian bisa dibuangnya, dirusaknya, dimakannya, intinya diunainya. Maka dengan perbuatan itu hukumnya sama dengan inya telah menerima itu barang jualan, yang artinya penjual sudah tidak bertanggung jawab lagi. Nah kita tahu wa yabtulu tasarrufun walau ma'abai'in binahwi bay'in kahibatin wa sadaqatin wa ijaratin wa rahnin wa iqradin. Dan batal hukumnya perbuatan hukum walaupun perbuatan hukum itu beserta penjualnya. Binahwi bay'in, perbuatannya dengan seumpama menjualinya. Kahibatin wa sadaqatin wa ijaratin wa rahnin wa iqradin, sebagaimana menghibahkan, mensodaqahkan, mensewakan, menggadaikan, menghutangkan. Fi malam yukbat, ada barang yang belum diterima langsung, diambil langsung. Makanya kata Ibnu Ruslan, bay'ul mabi'i qabla qabdin ubtila kalha yawani idza bilah min kubila. Menjual barang jualan, menjual barang yang dijual yang belum kita ambil, hukumnya kada sah. Ikam nukar dari seseorang umpama baju harga 50.000, lalu baju tadi belum diambil, ikam jual lagi. Kemana menjual? Ke kawan yang lain, kada boleh, kada sah jual belinya. Jadi mun hendak sah, ambil dulu, ada ciri kita sudah menerima itu barang jualan. Walaupun menjualnya tebulik lawan penjualnya lagi, antara A lawan B nih lah. Ada baju, A menjual baju kepada B, tapi B belum mengambil bajunya, dijualnya lagi kepada A. Kada boleh
Di mana kenapa jadi kada boleh? Inya belum diterima langsung, diambil, dikobat ngarannya di dalam fikih itu ngarannya dikobat. Kobat gitu kan kalau diartiakan digenggam. Itu kalau di makna kamus. Kalau makna fikih, kobat itu berbeda-beda caranya. Ada barang yang itu kawa dipindah, maka dengan cara memindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain, digeser ya kan, geser sekali, itu sudah ciri mengkobat. Ada barang itu yang kada kawa dipindah, macam tanah, rumah, maka mengkobatnya takhliyah. Ya kan? Takhliyah itu artinya si penjual mempersilahkan pembeli untuk menghuni rumah yang sudah dijual. Mempersilahkan, kada menghalang-halangi dan pengosongan. Nah itu kobat. Nah bila belum dikobat, dijual lagi ke lain, ada sah nyatakan tak. Kalau pindah hendak babi mencari duit lewat tukar jual, terima dulu bujur-bujur hanya jual, kan bisa kata gitu. Barangnya masih di toko, dibawa kawan yang hendak nukari empatinan ke toko si anu ya, padahal yang di toko tadi itu kita tukari sudah baju umpama, tapi belum kita ambil. Nah itu kada sah ya kan, ambil dulu, pegang dulu. La binahwi i'taqi, tidak dengan seumpama memerdekakan, tidak batal perbuatan hukum dengan cara memerdekakan, watazwijin mengawinkan, wawakfin mewakofkan. Kenapa ya? Litasyawufis syari'i ilal itki, karena tasyawuf mengintai-intai, menaruh perhatian oleh agama, maksudnya Allah dan Rasulnya menaruh perhatian kepada merdekanya budak. Wali adami tawakkufihi alal qudrati, dan ketidak bergantungnya kemerdekaan atas mampu menyerahkan. Bidalil sihhati i'taqil abiki, dengan bukti sahnya memerdekakan budak yang kabur. Wa yakunu bihil mushtari qabidan, jadilah hukumnya dengan sebab itu pembeli itu hukumnya mengqobat. Kan ceritanya kan kita kada boleh melakukan perbuatan hukum barang yang belum kita terima langsung. Ada yang boleh perbuatan hukum yang dibolehkan, itu memerdekakan. Kita nukar budak umpama dari si A, budaknya belum kita jemput, jar kita a'tak tuka, ikamku merdekakan, ya kah? Nah itu sah perbuatan hukumnya walaupun belum kita ambil budaknya. Kenapa aja? Karena agama menaruh perhatian yang besar kepada kemerdekaan seorang manusia dari perbudakan. Jadi kada perlu tadi harus diambil dulu. Nah dengan perbuatan atau dengan akad memerdekakan itu hukumnya pembeli tadi sama dengan mengkobat sudah. Walaupun kada dikobatnya, walaupun kada diambilnya, tapi dihukumi mengkobat. Wala yakunu qabidan bitazwij, tidak menjadi si pembeli qabidon hukum mengkobat bitazwiji, sebab mengawinkan si budak tadi. Titik.
wa qabdu ghairi manqulin min ardin wa darin wa syajarin bi takhliyatin li mushtarin bi an yumakkinahu minhul bai'u ma'a taslimihil miftaha wa ifraghihi min amti'ati ghairil mushtari. Nah, ini pengkobatan lah. Adapun pengkobatan barang yang tidak bisa dialih, yang tidak bisa dipindah. Pengkobatannya nih, berupa tanah, apalagi rumah, pohon. Caranya dengan takhliyah, mempersilahkan kepada pembeli bi an yumakkinahu, dengan bahwa memberi kuasa kepada pembeli minhu, daripada itu barang, al-ba'i'u, oleh penjualnya, ma'a taslimihi al-miftaha, disertai menyerahkannya kunci, wa ifraghihi, dan mengosongkannya, min amti'ati ghairil mushtari, dari mata benda selain milik pembeli. Takhliyah ngaranna ya, mempersilahkan dan pengosongan, disimpuni ya, gitu ya lah, disimpuni. Kobat ngaranna sudah memegang kunci. Wa qabdu manqulin min safinatin aw hayawanin binaqlihi, adapun mengkobat yang bisa dialih, bisa dipindah, min safinatin, berupa kapal, aw hayawanin, atau makhluk hidup, binaqlihi min mahallihi ila mahallin akhar, yaitu dengan memindahnya, mengalihnya dari tempatnya ke tempat lain, disertai mengosongkan kapalnya. Wa yahsulul qabdu aidan bi wad'il bai'il manqula baina yadail mushtari. Hasil pengkobatan juga dengan menaruh penjualnya akan barang yang dipindah tadi di hadapan pembelinya. Nah, ya kah? Dihadapakan, sudah dibawakan ke muha, ya kah? Ke hadapan muha, nih dihadapakan. Inya kada ambil, maka sudah kada tanggung jawab penjual lagi. Sudah dibawakan ke hadapan, kada ambil, bila terjadi kenapa-kenapa bukan tanggung jawab penjual. Karena termasuk mengkobat dibawakan ke hadapan muha. Artinya bila pembeli bakat tukar jual, itu sudah hukumnya kobat, menerima langsung dihadapakan sudah. Ya kah? Arti dihadapakan, diandak di hadapan tadi, bihaitsu, sekiranya lau madda ilaihi yadahu lana lahu, sekiranya jikalau dia ulurkan kepadanya tangannya, maka dapat meraihnya. Wa in qala, meskipun dia berkata la uriduh, aku tidak menghendakinya, itu sudah hukumnya kobat. Ya kah? Wa syurita fi ghaibin an mahallil aqdi, disyaratkan pada barang yang gaib, yang sedang tidak berada dari tempat akad. Nah, artinya barang tuh lagi kada di tempat tapi suah melihat. Seperti nukari sepedanya sudah melihat, ya kah? Sepedanya sudah melihat, sekalinya bayarannya di rumah, sudah mendatangi ke toko,
Nah, di rumah itu kan sepedanya kededa, sepedanya di toko, goib. Ngaranna itu goib dari tempat berakad. Nah, disyaratkan pada barang yang sedang tidak berada di tempat akad ma'idnil bai'i fil qabdi, disertai izin penjual pada pengkobatan. Apa syaratnya? Mudiyu zamanin yumkinu fihil mudiyu ilaihi adatan, berjalannya waktu yang mungkin padanya itu waktu pergi ke sana pada umumnya. Titik. Bila sudah lewat waktu itu, maka hukumnya qobat. Apa ya? Tadi, ada sepeda tadi. Mendatangi bosnya langsung ke rumah nih. Sudah melihat jar. Berapa harganya? 1 juta. Bayar ya 1 juta, ulun tukari sepeda yang merek ini dengan harga 1 juta dari pihaknya aku jual. Nah, maka pembeli ini dihukumi mengkobat dengan berlalunya waktu seukuran kita tulak ke pasar. Nah, yakni dari sini tulak ke pasar berapa menit tak? Kita lawasakan 15 menit. Jadi ya kah? 15 menit sudah sampai ke toko. Nah, dengan berlalu 15 menit, andai pun inya kada tulak-tulak ke pasar, cukup dengan berlalunya 15 menit, itu hukumnya qobat sudah. Ya kah? Qobat sudah ngaranna. Arti qobat itu sudah menerimanya. Walaupun tadi kada diambil langsung. Ya, tapi waktunya sudah berlalu tadi 15 menit, seandainya dibawa tulak ke pasar sampai sudah dapatnya sudah sepedanya, tapi sudah dibawa tulak. Wa yajuzu li mushtarin istiqlalun biqabdin lil mabi. Boleh bagi pembeli itu mandiri mengkobat bagi barang jualan. In kana thamanu muajjalan, jika pembayarnya muajjalan ditempokan. Au sallamal hala, atau sudah menyerahkan yang jatuh tempo. Boleh aja lah. Amun sudah baakatnya itu diambil sudah pulih, walaupun kada lunas ya ke tempo kan, kredit bawa kendaraannya berdahulu ya boleh bagi pembeli mandiri mengkobat barang jualannya. Jadi kada perlu perizinan daripada penjualnya. Sudah baakat kalau tah aku tukar aku jual, boleh ambil. Kada bepadahan boleh, walaupun belum lunas tadi. Nah, kalaunya misalkan yang kada yang kada kredit pang, misalkan yang cash, penjualan cash, akadnya akad cash, maka boleh membawa bulik barang jualan bila sudah menjulung duitnya. Ya kah? Itunya kan akad itu ada 2. Ya kah? Transaksi itu ada 2. Ada yang muajjal, bertempo, angsuran per bulan, ada yang cash itu sini. Yang mana yang cash, maka wajib bayar dulu baru bawa pulang barang. Yang mana kada cash,
boleh membawa bulik barang walaupun kada lunas waktu itu. Wajaza istibdalun wallahu a'lam bisawab.